Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eva yang akan membawakan sesi ini dan kembali lagi bersama dengan Connecting Time. Kali ini kita akan membahas mengenai tahapan belajar untuk profesional. Dan saat ini saya nggak sendirian nih, saya sudah terhubung secara online dengan salah satu fasilitator dari Foster & Bridge Indonesia. Langsung saja nih kita sapa, yaitu Bapak Fuadillah. Halo Pak Fuad, apa kabar Pak? Halo Mbak Eva, terima kasih. Kabar baik, luar biasa. Senang ketemu lagi kita di sini. Seneng nih Pak dengar semangatnya. Sehat ya Pak ya? Sehat ya, alhamdulillah. Oke, Pak, sebelum kita masuk ke tema kita nih hari ini, kita kan akan membahas mengenai tahapan belajar untuk profesional. Tapi boleh dong Pak di-sharingin ke sahabat profesional tentang aktivitas Bapak sehari-hari dan juga profil pekerjaan Bapak Fuad. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Eva. Jadi nama lengkap saya Fuadillah, biasa dipanggil Fuad. Saya saat ini bekerja di perusahaan pelayaran Gurita Lintas Samudra. Saya sudah 7 tahun di situ. Adapun pengalaman bekerja saya sudah 20 tahun. Saya utamanya di bidang pelatihan atau trainer dan di bidang sumber daya manusia. Ya, itu aja Mbak Eva. Oke, udah cukup lama ya Pak ya, 20 tahun. Itu saya berarti masih TK. Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak ya sudah mau meluangkan waktu untuk kita sharing-sharing di video Connecting Time. Oke, Pak, tadi kan berhubungan dengan belajar ya, Bapak kan ke pelatihan. Nah, saat ini kan kita mau belajar tentang tahapan belajar untuk profesional. Belajar itu adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Dan tahapan belajar juga pastinya penting untuk dipelajari. Pak Fuad, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak ya? Iya. Oke, pertanyaan pertama nih Pak. Apa yang dimaksud dengan tahapan belajar? Silakan Pak. Baik, ya, tahapan belajar. Jadi belajar itu memang ada tahapan-tahapannya. Belajar itu seperti Mbak Eva katakan tadi adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari tidak biasa menjadi biasa. Nah itu kurang lebih teori belajar. Nah pada saat kita ingin mempelajari sesuatu itu ada tahapannya. Tahapannya itu ada 4. Nah itu. Tahapannya itu ada 4. Apa aja Pak? Apa aja? Oke, saya sebutkan satu persatu. Tahapan yang paling rendah adalah di mana kondisi seseorang itu dia tidak sadar bahwa dia tidak mampu. Dia tidak sadar, dia tidak mampu. Tahapan yang kedua, dia sadar, tapi dia sadar bahwa dia tidak mampu. Tahapan yang ketiga, dia sadar bahwa dia mampu. Dan yang terakhir, yang paling tinggi adalah dia tidak sadar bahwa dia mampu. Nah itu tahapannya. Oke, terima kasih Pak. Nah Pak, apa sih Pak gunanya kita lebih baik mengetahui tahapan belajar dalam konteks pengembangan diri kita tuh sebagai profesional? Oke, tujuannya adalah satu, biar proses belajarnya lebih efektif. Oke, dengan mengetahui tahapan belajar, minimal misalnya diri kita sendiri ingin belajar, kita harus tahu, kita ini ada di tahapan mana sih? Gitu. Apakah tahapan paling bawah, tidak sadar tidak tahu, apakah kita sudah sadar bahwa kita tidak mampu? Seperti itu. Jadi untuk membantu proses belajar lebih efektif jika kita tahu tahapan belajarnya. Oke, makasih Pak. Nah Pak, bisa nggak sih Pak dijelaskan tahap-tahap belajar yang ada tuh, tadi kan kalau kita tuh ada di bagian tidak sadar dan tidak mampu.
Contohnya seperti apa sih, Pak? Tidak sadar, tidak mampu. Contohnya seorang anak kecil, ya usia prasekolah lah, di bawah 5 tahun. Itu anak kecil itu dia tidak sadar bahwa dia tidak mampu menyetir kendaraan. Seperti itu. Contohnya seorang anak kecil itu apabila dia ingin pergi ke mana, ke time zone misalnya, ke tempat mainan atau ingin pergi ke mall, dia tidak pernah terpikir untuk pergi membawa kendaraan, menyetir sendiri. Tidak pernah terpikir seperti itu. Dia pasti akan bilang orang tuanya, "Pak, Bu, atau Pak, Ma, saya ingin pergi ke mall, tolong anterin saya." Nah, itu. Jadi seperti itu. Dia tidak sadar bahwa bahwa kemampuan mengendarai kendaraan itu penting. Dia belum menyadari itu. Nah, itu contohnya. Oke, Pak. Iya. Lalu nih Pak ya, bagaimana kalau kita tuh ada di tahapan yang tadinya tidak sadar, terus tapi kita mampu, apa yang dapat kita lakukan untuk pembelajaran kita, Pak? Tidak sadar tapi mampu. Itu level yang paling tinggi. Sebetulnya kita bisa, kita mampu, tapi kita tidak menyadarinya. Contohnya, Mbak Eva sangat mampu bicara bahasa Indonesia. Tapi kita lah, bukan hanya Mbak Eva. Kita itu tidak sadar bahwa kita sangat mampu berbahasa Indonesia. Apa belajar bahasa Indonesia? Masa sih? Biasanya komennya seperti itu kan. Jadi sebetulnya kita tidak menyadari bahwa kita punya kemampuan itu. Seperti itu. Jadi suatu kemampuan yang sudah mendarah daging, tapi tidak kita sadari. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya Pak ya. Ya. Bagaimana sih Pak caranya kita merubah dari kita yang tadinya tuh tidak sadar, tapi kita juga tidak mampu menjadi sadar, lalu kita tidak mampu? Iya. Nah, disinilah pentingnya motivasi belajar. Jadi harus ada motivasi yang membuat kita dari tidak sadar menjadi sadar. Nah, itu ada satu trigger yang membuat kita tersadar. Oh, ternyata saya nggak bisa ya. Berarti saya harus bisa. Nah, seperti itu contohnya. Misalnya seorang anak kecil tadi, mungkin contohnya jangan mengendarai kendaraan. Naik sepeda. Dia lihat teman-temannya, teman-teman saya semua bisa naik sepeda ya, keren ya. Saya pengen kayak dia. Kalau saya dalam hatinya saya pingin kayak dia. Berarti dia sudah mulai sadar, saya belum bisa ya, saya pingin bisa. Jadi sudah mulai ada kesadaran bahwa dia harus bisa naik sepeda. Nah itu, jadi mungkin umur 5 tahun, udah lihat teman-temannya naik sepeda, bisa roda 2 ya, sudah bukan roda 3, roda 4 lagi. Dia sudah bisa, dia lihat teman-temannya sudah bisa, dan dia kepingin. Nah, kepingin itu berarti dia sudah mulai sadar, walaupun dia belum bisa. Nah, itu contoh tahapan sadar tapi tidak mampu. Oke Pak, lanjut ya Pak ya. Apa dampaknya nih Pak ya, bila kita itu di tahap, kita itu sadar, namun itu kita tidak mampu. Bagaimana caranya kita dapat mengembangkan diri menjadi sadar dan kita mampu? Silakan Pak. Oke. Nah, ini pentingnya bagi para trainer, para guru, pengajar, ataupun orang yang sedang belajar, kita harus tahu minimal tahapan diri orang yang akan kita ajari atau diri kita yang kita sedang belajar. Kita tidak mungkin memberikan materi pelajaran atau bukan materi lah, materi pelajaran lah, atau kalau contoh tadi naik sepeda gitu. Kita tidak mungkin kepada bayi yang baru umur 1-2 tahun untuk diajari naik sepeda. Karena dia masih belum belum sadar. Nah, dia belum sadar dan pasti sudah tidak mampu untuk menaik sepeda itu tadi. Nah, itu belum saatnya orang yang dalam tahapan tidak sadar tidak mampu itu, belum saatnya diajari atau diajari materi. Seperti itu. Kalau naik sepeda tadi diajari naik sepeda, dia nggak akan bisa karena dia merasa tidak butuh.
Seperti itu. Nah, bagaimana? Nah, materi itu bisa disampaikan kalau sudah ada di tahapan kedua. Tahapan bahwa dia sadar, tapi dia memang belum bisa, belum mampu. Oh, saya nggak bisa ya. Oh, saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Saya pengen kayak dia, jago ya ngomong bahasa Inggrisnya. Nah, itu berarti kesadarannya sudah ada. Atau anak kecil tadi, oh, saya pingin bisa naik sepeda ya, kayak teman-teman saya ya, keren, bisa jalan kemana-mana, enak, bisa jalan sama teman-teman. Nah, itu sudah ada kesadaran. Kalau kesadarannya sudah ada, disitulah kita bisa mengajari dia. Ah, gitu maksudnya. Oke. Pak Fuad, gak kerasa nih kita mau masuk ke sesi terakhir di video kali ini. Pak Fuad, ada nggak nih tips atau pesan-pesan untuk sahabat profesional terkait dengan tema kita hari ini mengenai tahapan belajar untuk profesional? Tipsnya ya untuk para profesional. Satu, bekerja di suatu perusahaan itu sebetulnya juga proses belajar, apalagi yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi sedang mengerjakan satu proyek yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Menurut saya itu adalah suatu proses belajar, karena kita dengarkan belajar seumur hidup. Nah, sebetulnya belajar itu konotasinya bukan hanya di kelas, di sekolah, tapi di ruang kerja, di kantor, itu juga proses belajar. Nah, tips bagi para profesional adalah dengan mengetahuinya proses belajar, tahapan belajar, dia akan lebih mudah. Seperti saya katakan di awal, akan lebih efektif proses belajarnya. Selain itu, kepada para atasan mungkin bisa menilai timnya atau bawahannya, apakah bawahannya ini dalam kondisi sadar atau tidak sadar, mampu atau tidak mampu. Nah, itu harus dilihat. Kalau timnya belum sadar dan belum mampu, belum saatnya memberikan materi atau mengajari sesuatu. Tugas pertama adalah membuat mereka sadar dulu. Oh iya, saya nggak tahu ya, saya butuh ya pengetahuan ini. Nah, itu. Kalau sudah sadar atau sudah mampu, baru bisa waktunya untuk mengajari, memberikan materi. Nah, seperti itu. Jadi sebelum memberikan materi, pada tahapan paling rendah, tidak sadar, tidak mampu, itu harus dikasih motivasi belajar. Motivasi bahwa materi yang akan diajar itu sangat baik, sangat berguna. Nah, jadi seperti itu. Itu tips untuk para atasan, demikian juga untuk para profesional. Nah, para staff mungkin harus tahu dulu dia ada di tahap mana, sudah sadar atau tidak. Kalau dia sudah sadar, nah baru bisa belajar. Jadi tidak bisa dipaksa seseorang yang belum sadar itu diberi materi, materinya tidak akan masuk. Itu Mbak Eva. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Semoga dapat bermanfaat ya Pak ya video kali ini untuk sahabat profesional yang mendengarkan dan menyaksikannya. Ya, amin. Mudah-mudahan ya apa yang saya paparkan itu bermanfaat, ya, walaupun sedikit. Ya. Iya. Oke Pak Fuad, semoga sehat selalu ya Pak ya di masa-masa seperti ini, dan semoga nanti kita bisa berbincang-bincang kembali ya Pak ya di video-video selanjutnya bersama dengan Foster & Butch Indonesia. Dengan senang hati Mbak Eva. Ya, siap. Oke. Sahabat profesional, jika sahabat profesional baru pertama kali menyaksikan video Connecting Time, jangan lupa yuk untuk bantu kami dalam like video ini, di-subscribe juga, dan di-share juga ke sahabat profesional lainnya agar sahabat profesional tidak ketinggalan informasi terbaru dari video kami. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Bye-bye. Oke, terima kasih. Sampai ketemu.